Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miftahul Ulum. Saya dari kelas TI 19 T4, jurusan Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, NIM 311910280. Video ini adalah video sebagai tugas yang diberikan dalam rangka ujian akhir semester. Ini adalah salah satu tugasnya untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal mereview, sebuah jurnal yang diteliti oleh Yudo Devianto dan Saruni Wiasnati. Jurnal ini dipublish pada Inkontek, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer. Judulnya adalah Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia. Jurnal ini diterbitkan tahun 2020. Di pendahuluannya adalah di zaman yang semakin berkembang ini, yaitu era digital. Teknologi merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Dunia pada saat ini tengah menghadapi era teknologi atau biasa disebut revolusi industri 4.0. Kondisi tersebut ditandai langsung dengan penggunaan mesin digital dan internet yang menyebabkan perubahan yang cepat dan signifikan terhadap segala sektor kehidupan manusia, sehingga memudahkan manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Era transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang besar, dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Transformasi digital dapat dianggap tahap ketiga dalam merangkul. Era transformasi digital mengubah bisnis dan kondisi sosial sehingga mengharuskan perusahaan atau organisasi serta masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan tidak ketinggalan. Salah satu bidang teknologi yang menjadi penyumbang utama dalam transformasi digital adalah bidang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan pengembangan dan integrasi dari bidang elektronika, ilmu komputer, dan matematika. Secara sederhana, sistem dengan kecerdasan buatan dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia, seperti berpikir, mengambil keputusan, melakukan klasifikasi terhadap suatu keadaan, atau mengestimasi keadaan di masa yang akan datang. Lebih dari 20 sejak dikembangkan. Untuk pertama kalinya, kecerdasan buatan ini telah berevolusi dengan sangat cepat. Berbagai aspek dan sisi kehidupan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Beberapa sisi kehidupan yang telah diisi dengan kecerdasan buatan antara lain industri, ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan hingga kedokteran dan kesehatan. Perkiraannya, semua sisi kehidupan kemanusiaan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kecerdasan buatan ini. Namun, hingga saat ini belum ada kerangka kerja mengenai kecerdasan buatan yang standar, sehingga setiap peneliti mengembangkan kerangka kerja kecerdasan buatan masing-masing. Tulisan ini mencoba menawarkan sebuah kerangka kerja kecerdasan buatan yang berdasarkan pada case-based reasoning atau CBR. Harapannya dengan berlandaskan CBR, pengembangan teknologi kecerdasan buatan akan lebih baik lagi. Mengenai kecerdasan buatan, Ensiklopedia Britannica mendefinisikan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence sebagai cabang ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak, menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. Mengapa kita perlu belajar kecerdasan buatan atau artificial intelligence?
karena artificial intelligence ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Bidang artificial intelligence mencoba memahami pola dan perilaku entitas. Dengan AI ini, kami ingin membangun sistem pintar dan memahami konsep kecerdasan juga. Sistem cerdas yang dibangun sangat berguna untuk mengetahui bagaimana sistem kecerdasan seperti otak kita membangun sistem kecerdasan lain. Berikut ini adalah skema otak manusia dalam memproses informasi. Ini adalah bagian-bagiannya. Batang otak ini detak jantung, suhu tubuh, otak tengah untuk mengontrol berbagai fungsi penting seperti sistem visual dan pendengaran, serta gerakan mata, regulasi motorik, dan nafsu makan. Lalu bagian limbik mengandung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Lalu bagian neurokorteks pemikiran abstrak berperan dalam perkembangan fungsi persepsi, nalar, dan bahasa. Jadi tiap tingkatan ini ada fungsinya masing-masing. Lalu kekhawatiran tentang AI ini dibandingkan dengan beberapa bidang lainnya seperti matematika atau fisika yang telah ada selama beberapa abad. Artificial intelligence relatif masih bayi. Selama beberapa dekade terakhir, artificial intelligence telah menghasilkan beberapa produk spektakuler seperti mobil self-driving atau robot cerdas yang dapat berjalan berdasarkan arah yang kita tuju. Cukup jelas bahwa mencapai kecerdasan akan berdampak besar pada kehidupan kita di tahun-tahun mendatang. AI tidak serta-merta dapat menggantikan peran manusia dalam industri, tetapi peran AI sebagai pendukung kinerja SDM. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kompetensi oleh SDM, yaitu kompetensi yang tidak dapat dilakukan oleh AI. Metode kecerdasan buatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan sebuah kerangka kerja framework kerangka kerja yang dikembangkan dikenal dengan case-based reasoning atau CBR. Kerangka kerja CBR ini bekerja dengan membandingkan kasus baru dengan kasus lama. Hasil perbandingan dihitung menggunakan similaritas persamaan dari kasus baru dengan kasus yang lama. Dengan demikian, CBR dikenal dengan sistem yang mencari kesamaan menggunakan algoritma similaritas untuk menghitung seberapa akuratnya tingkat kemiripan kasus. Ini adalah siklus kerja CBR ya. Ada 4 tahap siklus case-based reasoning antara lain. 1. Retrieve. Proses ini adalah proses pengenalan masalah atau meninjau kembali kasus yang memiliki kriteria kesamaan. Lalu reuse atau penggunaan kembali informasi yang ada pada kasus sebelumnya untuk dicari perbedaannya dengan kasus yang sekarang dan dicari persamaan antara kasus yang ada dengan saat ini untuk dijadikan kasus yang baru. Yang ketiga adalah revise atau meninjau kembali kasus yang ada pada reuse dan dievaluasi. Jika hasil dari proses reuse berhasil, akan dilanjut untuk proses berikutnya. Jika tidak, maka akan diberikan solusi kesalahan untuk permasalahan kasus yang baru. Lalu keempat adalah retain atau menyimpan permasalahan dari kasus tersebut yang nantinya bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu yang produktif yang bekerja sebagai penggerak atau suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, karyawan yang memiliki peran strategis untuk bisa mewujudkan prestasi dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk dapat menghasilkan sebuah transformasi digital.
Salah satu hasil dari kecerdasan buatan yang dapat menggantikan peran customer service yang tidak dapat melayani 24 jam, dan hal tersebut dapat digantikan dengan AI, yaitu chatbot, di mana teknologi AI ini dapat menjawab secara otomatis pertanyaan yang diajukan secara benar. Kesimpulannya adalah kecerdasan buatan adalah salah satu teknologi terbaru. Kecerdasan buatan tidak serta-merta dapat menggantikan peran manusia dalam industri. Agar SDM tidak tergantikan oleh AI, perlunya pengembangan kompetensi, salah satunya yaitu peningkatan soft skill. Transformasi digital di era saat ini sangat dibutuhkan agar mengalami perubahan dari konvensional ke era serba digital. Sekian pesan-pesan dari saya. Ini adalah jurnal yang saya review. Semoga yang di video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.